Selamat pagi. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 15 Oktober 2023. Ibadah pagi. Romawi 1. Kebaktian Rabu Bina Iman. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Iman pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia disampaikan oleh Pendeta Suwarto dengan tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, Satu Tujuan. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. Romawi 2. Lomba Komisi Warga Dewasa. Dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-21, Komisi Warga Dewasa mengadakan berbagai lomba yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat di area Jebres Market Festival atau di lahan parkir GKJ Jebres. Jenis lomba 1. Keseimbangan timbangan 2. Mix and match 3. Tembak harga. Setiap kelompok PA wajib mengirimkan 2 orang perwakilan untuk mengikuti lomba dengan ketentuan wanita dengan usia 30 tahun ke atas. Informasi pendaftaran bisa menghubungi Ibu Desi dengan nomor HP 085 725 644 835. Romawi 3. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Uri Christian Saktilabekti dari GKJ Danukusuman pada kebaktian sore pukul 17 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto ke GKJ Mojosongo, Pepantan, Wonorejo pada pukul 6.30 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 4. Info nomor rekening GKJ Jebres. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa nomor rekening GKJ Jebres sudah ganti, yaitu Bank Jateng dengan nomor rekening 2131043689 atas nama GKJ Jebres. Harap menjadi periksa. Romawi 5. Info Jebres Market Festival. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Jebres pada hari Jumat sampai dengan pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2023 pukul 17 sampai 21 WIB di lahan parkir GKJ Jebres akan diadakan Jebres Market Festival atau Basar. Pada setiap harinya akan diadakan game dan karaoke dengan hadiah menarik. Terkhusus pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 akan dibagikan kupon free minum yang bisa ditukarkan pada saat jalan sehat. Romawi 6. Lomba solo vokal. Diberitahukan kepada seluruh peserta lomba solo vokal bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 19 WIB di GKJ Jebres akan diadakan technical meeting. Semua peserta wajib menghadiri acara tersebut. Romawi 7. Lomba menggambar dan mewarnai. Komisi Anak mengadakan lomba menggambar dan mewarnai dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-21 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 8 WIB di Gedung Sekolah Minggu. Kategori mewarnai untuk umur 1-9 tahun menggunakan pensil warna. Kategori menggambar untuk umur 10-12 tahun menggunakan krayon. Meja gambar bisa membawa sendiri. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Kiki dengan nomor HP 081 329
02244 atau melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 8, persembahan tanggal 8 Oktober 2023. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.758.000. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.793.000. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp6.095.000. Istimewa sebesar Rp250.000. Perpuluhan sebesar Rp5.535.000. Persembahan ulta sebesar Rp25.000. Persembahan komisi anak sebesar Rp200.000. Persembahan komisi remaja sebesar Rp100.000. Persembahan rebon sebesar Rp208.000. Rom 9, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Ibu Pendeta Christian Muriati dari GKJ Gondokusuma. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan diri masuk dalam panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila engkau memakan dari hasil jerih payahmu, maka engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Puji
Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan dalam ibadah ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita memasuki minggu ketiga bulan keluarga. Di minggu ketiga bulan keluarga ini kita akan merenungkan Allah mengundang semua orang untuk hadir dalam kerajaannya yang penuh sukacita. Namun seringkali hanya dianggap untuk kaum tertentu saja, khususnya bangsa Israel. Namun Allah menunjukkan bahwa semuanya turut diundang dalam sukacita ilahi, yaitu anugerah keselamatan yang digambarkan pada meja perjamuan. Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan juga ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakui bahwa dalam kehidupan kita masih senantiasa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus. Secara litani kita nyatakan pengakuan dosa kita. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku.
Bagi setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan sediakan anugerah pengampunannya. Kini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama menerima anugerah dari Tuhan berupa sabda Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, pengampunan dari-Mu adalah anugerah yang indah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau melayakkan kami untuk datang kepadamu. Engkau melayakkan kami untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur ketika saat ini Engkau melayakkan kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Maka tuntunlah setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan beri kami kekuatan untuk kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan sabda pertama diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Anak lembu emas. Bacaan sabda pertama diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu, dan tangan mereka dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya
anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah aku supaya murkamu bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujadikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 106 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 19 sampai 23 secara berbalasan. Mazmur 106 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan.
Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hei saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klimen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah
Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat 14. Saya akan membacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya bapak ibu saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Kalaupun sedang tidak luar biasa, sedang kurang luar biasa, mari kita tetap memuji Tuhan. Ngeten nggih? Kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema keluarga yang menyambut undangan dari Tuhan. Keluarga yang menyambut undangan dari Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau raja itu mantu, yang diundang siapa? Raja ya, pasti yang mengundang koleganya, ngundang
orang-orang yang penting di negaranya, mengundang pejabat-pejabat, mengundang orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan negaranya. Kalau raja itu punya pesta, persiapannya seperti apa? Mateng banget, dekorasinya pasti nggak ecek-ecek. Cateringnya gimana? Ya maknyus ya. Bahkan yang ngicipi itu pun sudah harus chef yang berkualitas. Pokoknya tidak boleh ada satupun yang minus. Harus semuanya sempurna, hidangannya harus lezat dan memuaskan para tamu. Solo juga pernah mantu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ketika mantu putranya Mas Kaisang, kayaknya bulan Desember tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang diundang Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu saudara yang diundang? Enggak ada ya. Tapi ikut pesta enggak? Ikut ya. Walaupun enggak diundang, tapi kalau boleh multimedia menunjukkan slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebelah mana? Mantennya yang mana ini mantennya? Sampai raketok. Gak kelihatan. Masyarakatnya juga luar biasa antusias. Walaupun masyarakat itu enggak diundang. Tapi ikut dalam perarakan, pengen melihat bagaimana bahagianya seorang presiden yang mantu. Banyak sekali tamu undangannya, duta besar, para artis, anggota-anggota dari tim sepak bola pastinya. Lalu juga orang-orang penting, tetapi ternyata Pak Jokowi juga pengen berpesta dengan rakyat. Maka di beberapa titik jalan, kalau saya tidak salah ingat, juga disediakan snack-snack gitu ya untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa ikut berpesta bersama. Meriah sekali di Solo maupun juga di Jogja. Sudah betul-betul macet luar biasa. Inilah euforia, kesukaan dari sebuah pesta yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kisah yang tadi kita baca sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di pestanya Pak Jokowi. Padahal dikisahkan di sini raja itu juga mantu. Raja itu juga menikahkan anaknya dalam perumpamaan di Injil Matius pasal 22. Setelah undangan disebar, bahkan raja ini ngirim utusan. Bukan hanya undangannya disebar, tapi utusannya disuruh nanti kalau kamu ke rumah orang yang sudah diundang, segeralah disuruh datang. Pesta udah siap. Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang datang. Oke, gak apa-apa. Diparani sepisan, mboten wonten ingkang kersa sowan. Lalu raja mengutus orang lagi untuk datang kepada para tamu undangan dengan mengatakan, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah kusembelih. Setelah tersedia semuanya, datanglah ke perjamuan kawin ini. Sampai 2 kali utusannya datang, bukan hanya sekedar dikasih undangan, masih diutus lagi utusannya. Tapi apa yang terjadi? Sama, tidak ada yang datang. Undangan itu ditolak. Mereka sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ada yang sampai menganiaya dan membunuh utusannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu apa makna dari perumpamaan ini? Kisah ini sebenarnya menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah raja. Tuhan mengundang manusia untuk menikmati sebuah pesta. Namanya pesta itu pasti bahagia ya. Manusia itu
Sopo toh? Manusia itu manusia adalah orang-orang yang lemah tapi diundang oleh Tuhan. Ayo toh, nikmatilah keselamatan dariku, nikmatilah anugerah dariku, nikmatilah sukacita surgawi dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Undangan itu ditolak. Ada 3 penolakan dari Tuhan, dari orang-orang itu atas undangan Tuhan yang mengajak kepada kita untuk berefleksi. Oh jojo, aku ki termasuk orang yang menolak undangan Tuhan. Yuk kita lihat yang pertama. Mereka adalah orang yang diundang tapi milih pergi ke ladangnya untuk mengurusnya. Orang-orang ini lebih memilih sibuk pada dirinya sendiri daripada mau menerima undangan dari Tuhan untuk berpesta. Hal ini menunjukkan betapa orang begitu terbenam kepada dunia sehingga kesibukannya mengalahkan undangan dari Tuhan. Kalau ada yang mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak undangan Kristus, orang-orang yang gak percaya pada Tuhan, ini bukan orang Kristen ini. Bisa jadi itu juga adalah undangan untuk setiap kita orang Kristen, tapi kita kemudian menolaknya. Ketika Tuhan mengatakan, yuk datanglah kepadaku, seperti tadi dalam berita anugerah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa jawab kita? Wah Tuhan, tunggu dululah Tuhan, aku masih sibuk di ladangku. Kalau nanti aku disuruh pelayanan, gak sempatlah saya ini. Tunggulah saya pensiun Tuhan, gitu ya. Tunggulah nanti saya jadi majelis itu kalau saya sudah pensiun. Pensiun ternyata dititipi anaknya, cucu. Jadinya gak jadi-jadi melayani sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, yuk kesempatan yang seperti apa lagi yang kita tunggu? Apakah kita masih mau menolak apa yang telah Tuhan undangkan kepada kita? Atau yang kedua, diundang Tuhan tapi milih ngurusi usahanya. Tuhan diabaikan, yang diutamakan adalah harta benda duniawi. Keuntungan duniawi membuat silau sehingga harta duniawi itu membuat dia semakin terpesona dan akhirnya harta surgawi dilupakan. Dia sibuk dengan harta miliknya, keduniawi lainnya. Atau bisa jadi ini orang adalah orang yang sudah percaya, sudah melayani Tuhan, tapi ternyata karena ada keinginan yang tidak dipenuhi, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan, entah itu keinginan kerumah tanggaan yang kemudian membuatnya bergumul di hadapan Tuhan, dia akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, marah pada Tuhan karena aku tuh sudah melayani Tuhan tapi kok ternyata Tuhan tidak memberikanku seperti yang aku inginkan. Mutung. Ini orang yang lebih memilih mengurus duniawinya dibanding mendapatkan berkat dari surga. Apakah kita adalah orang-orang yang demikian? Atau orang yang ketiga adalah orang yang diundang tapi justru malah menangkap, menganiaya, bahkan membunuh hamba-hamba raja. Ini sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang telah membunuh utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Tuhan yang telah Tuhan utus sebelum Kristus datang. Bahkan Kristus sendiri disalibkan. Ini menggambarkan mereka. Nah coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nepake, panjenengan adalah seorang raja yang punya segalanya, yang sudah mengundang manusia berdosa untuk datang berpesta tapi ditolak. Gimana rasanya? Sakit, sedih, kecewa. Tetapi sekalipun dalam kekecewaan itu ternyata kisah ini gak berhenti. Tuhan masih kirimkan undangannya. Ya sudah, mereka gak mau terima undanganku berarti memang mereka gak layak. Yuk sekarang undanglah orang-orang yang ada di persimpangan, mereka yang tersingkirkan, mereka yang jahat, mereka yang baik, siapapun yang mau menerima undangan dari saya, yuk kita pesta. Akhirnya penuhlah ruangan itu.
dengan orang-orang yang disingkirkan oleh sesamanya, orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang yang dianggap tidak layak. Ternyata justru merekalah yang berpesta bersama dengan sang raja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada orang yang menyambut Tuhan. Sekalipun mereka itu tidak layak, ternyata Tuhan itu mengundang semua orang. Yang tadinya memang Tuhan anggap itu adalah bangsa pilihan, tapi ternyata menolak Tuhan. Kini keselamatan diwartakan kepada semua orang termasuk kita. Hanya saja masih ada satu kisah. Ketika sang raja itu sedang berkeliling pesta untuk menemui tamu-tamunya, didapati satu orang yang gak pakai baju pesta. Apa maksudnya gak pakai baju pesta? Maksudnya adalah ada orang yang menyambut undangan Tuhan, tapi ternyata dia gak serius. Dia suam-suam kuku, dia ada di tengah pesta tapi pikirannya ada di luar pesta. Raja itu marah. Kalau kamu mau datang pesta, persiapkan dirimu. Jangan pakai pakaian asal. Mosok pesta pakai pakaian oblong, kaos oblong, suwek-suwek meneh gitu ya. Gak layak. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengatakan, oh aku mau mengikut Kristus. Ketika baptis, ketika sidi, kita mengatakan apa? Nggih kanthi gumolongeng manah. Berarti kita harus pakai pakaian pesta. Kita menerima undangan Tuhan untuk berpesta, ya ayo kita gunakan pakaian pesta yang terbaik kita. Jangan hidup asal-asalan. Apa maksud pakaian pesta? Yohanes Calvin mengatakan baju pesta untuk menyambut Tuhan di masa kini adalah iman yang mewujud dalam perbuatan yang baik. Jadi baju pesta yang kita gunakan untuk bersama-sama bergembira, bersama-sama merayakan keselamatan sukacita dari Tuhan, itu adalah iman yang mewujud dalam perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik kita adalah wujud ungkapan syukur. Bukan sekedar untuk menyenangkan Tuhan supaya kita diundang pesta. Tidak, kita itu sudah diundang dan kita sudah menerima undangan itu. Hanya saja apakah kita mau mempersiapkan diri pakai baju yang terbaik sehingga kita bisa berpesta bersama Tuhan. Tidak ditolak seperti orang tadi. Maka enggak cukup kalau orang Kristen hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, lalu masuk surga, selamat. Enggak cukup. Kita butuh persiapan, kita butuh pakai pakaian yang terbaik kita. Pakai pakaian pesta yang terbaik untuk merayakan sukacita bersama dengan Tuhan. Jangan mengatakan bahwa undangan itu dumeh gratis, terus murahan gitu ya. Tidak. Keselamatan memang gratis, tapi keselamatan bukan murahan. Kita mendapatkan keselamatan itu karena pengorbanan Kristus. Jangan sampai seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama tadi, mereka justru melupakan Tuhan, bahkan menyembah lembu emas. Maka mari di minggu ini kita masih merayakan bulan keluarga. Kita diajak supaya keluarga kita, suami, istri, anak, bareng-bareng, yuk kita nyiapke baju pesta terbaik kita yuk. Kita itu sudah menerima undangan Tuhan, yuk kita persiapkan. Kalau misalnya ada suami kita yang pakaian pestanya kok nggak bagus ya, kok rasanya agak compang-camping, kok berkusut mergorong di seteliko gitu ya, karena tingkah lakunya kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yuk sebagai istri, sebagai anak, kita ingatkan, kita bantu. Jadi saling bahu-membahu antara anggota keluarga. Maka ada penerapan, 2 penerapan saja yang saya usulkan kepada setiap kita untuk kita jadikan sebagai pemantap dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, yuk kita sadari status kita. Sopo toh aku ki wong dosa. Sekalipun kita berdosa tapi Tuhan mengundang kita. Maka mari kita lihat suami kita yang saat ini datang bersama pasangan, lihatlah pasanganmu, itu adalah anugerah dari Tuhan. Lihatlah anak-anakmu, itu adalah anugerah dari Tuhan.
Lihatlah saudara-saudaramu, itu adalah anugerah dari Tuhan. Lihatlah apa yang engkau miliki saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Syukurilah semuanya itu, karena sejatinya kita enggak layak. Kita itu manusia berdosa, tapi sudah diberi anugerah yang luar biasa. Keselamatan, kesehatan, keluarga, dan apalagi kekurangan kita. Maka kalau kita sudah mensyukuri, pantaskanlah dirimu untuk ikut berpesta. Gunakan pakaian pesta terbaik yang engkau miliki. Kalau engkau sebagai suami, dandanilah dirimu menjadi suami yang bertanggung jawab. Kalau engkau sebagai istri, jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Sebagai anak, dandanilah dirimu sebagai anak yang mau menghormati orang tua. Sebagai keluarga, dandanilah keluargamu ini sebagai keluarga-keluarga yang bisa mencerminkan karakter Kristus. Itulah pakaian terbaik kita. Kalau kita sebagai pekerja, sebagai pelajar, ya ayo kita bertanggung jawab pada tugas panggilan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itulah pakaian terbaik kita untuk menyambut pesta undangan dari Tuhan. Ini Tuhan bertanya pada kita. Maukah engkau datang ke pesta? Jika kita mau, pakaian terbaik apa yang akan kita kenakan? Selamat menyambut undangan dari Tuhan, selamat mempersiapkan baju pesta terbaik untuk kita kenakan bersama dengan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. NKB 73 akan mengiring kita untuk memantapkan diri melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kasih Tuhanku lembut. Yeah.
Mari bersama kita menyatukan hati kita berdoa syafaat. Sungguh Tuhan, kasih-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mengundang setiap kami untuk ikut dalam pesta. Pesta yang berisi sukacita. Pesta merayakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus. Sungguh Tuhan, siapakah kami sehingga kami layak untuk datang ke pesta? Tetapi hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu belaka, maka kami Tuhan layakkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk memantaskan diri, mengenakan pakaian terbaik kami, sehingga nanti ketika pesta, Engkau mendapati kami mengenakan pakaian yang indah, yang layak sebagai orang-orang yang ada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon berkat bagi setiap kami, khususnya ketika kami di bulan keluarga ini, biarlah kami bisa memperbaiki relasi, semakin meningkatkan kerukunan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua untuk kami bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak untuk mau mengerti, memahami, menghormati orang tua kami. Tuhan, beri kami ruang dalam kehidupan keluarga untuk kami saling berdiskusi antar saudara, antar orang tua, supaya kami boleh mendapat kemurahan, kasih, dan juga damai sejahtera ketika kami boleh bersama-sama mempercakapkan segala sesuatu di keluarga kami. Kami mohon berkat untuk keluarga-keluarga Kristen yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memulihkan, memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Pakailah setiap kami sebagai saudara seiman untuk kami bisa mendukung mereka di dalam doa, untuk bisa menolong mereka yang sedang bergumul. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit fisik maupun sedang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati Ibu Parmi Sudarjo, Bapak Wiyadi, Bapak Budi Adi, Ibu Pratiknyo, Bapak Haryanto, Ibu Sri Sarah, Bapak Yani Agung, Ibu Ginem, Ibu Parmi Slamet, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebut satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan berkati segala daya upaya mereka untuk memulihkan diri mereka. Baik itu melalui obat-obatan, perawatan medis, fisioterapi, dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya menjadi sarana kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Biarlah mereka boleh semakin mensyukuri berkat dari Tuhan. Mereka boleh menyadari bahwa anugerah Tuhan begitu indah dalam hidupnya. Sehingga dalam rasa syukurnya mereka juga boleh menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Baik melalui pekerjaan maupun pelayanan dan juga setiap kegiatan yang dilakukan. Kami juga mendoakan untuk gereja kepunyaan Tuhan, GKJ Jebres, di dalam segala tugas tanggung jawab perutusan yang telah Tuhan percayakan. Tuhan tolong majelis gereja untuk terus bisa melayani jemaat Tuhan. Tuhan tolong para jemaat untuk bisa bersinergi dengan majelis dan semua pelayan-pelayan Tuhan, sehingga guyub rukun di dalam kehidupan gereja boleh dirasakan. Secara khusus ketika GKJ Jebres akan menyambut ulang tahun yang ke-21, semuanya hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Maka biarlah segala kegiatan yang terkait dengan ulang tahun semuanya boleh diikuti oleh seluruh jemaat dengan sukacita, sehingga semakin hari semakin menumbuhkan rasa untuk mau saling melayani. Mohon berkat untuk setiap kegiatan yang ada, setiap dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memampukan.
Demikian juga kami mendoakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia, bersyukur untuk segala hal yang baik yang telah kami terima melalui berkat Tuhan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami dengan hikmat Tuhan untuk bisa mengelola bangsa kami menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Berkati tahun-tahun politik yang saat ini sedang kami jalani untuk mempersiapkan pemilu di tahun mendatang. Pemilu yang damai yang kami harapkan. Tuhan pakai setiap kami untuk mewujudkan damai di negeri ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk segala program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersinergi dengan berbagai macam lembaga-lembaga, termasuk juga gereja. Biarlah kami semua boleh menyambut itu, biarlah kami semua boleh melakukan bagian kami masing-masing untuk bisa mempersembahkan diri bagi kehidupan gereja, masyarakat, negara, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk peribadahan pada pagi hari ini. Perlengkapilah kami dari hari ke hari untuk kami bisa mendandani diri kami sehingga pantas, layak berpesta bersama dengan Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang maha murah, yang maha kasih. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya, sambil mengingat sabda Tuhan yang diambilkan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan naikkan satu pujian NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Tuhan dan Tuhan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, mari saya hantarkan. Kami datang kepadamu Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan surga yang kekal dan penuh kemuliaan. Kami hendak mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sudah kami rasakan di sepanjang hidup kami ini. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang dihantarkan oleh Pendeta Christian Muriati. Kami mohon biarlah firman yang sudah kami terima ini Tuhan sempurnakan
di dalam hati kami, dan melalui firman ini, Kau boleh semakin meneguhkan iman kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi ini pula kami sudah mengumpulkan persembahan yang sudah di awal ibadah ini kami kumpulkan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan khusus, perpuluhan, dan apapun persembahan yang saat ini boleh kami kumpulkan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan berkenan untuk memakai persembahan ini untuk setiap pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu GKJ Jebres ini. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan tolong berikan kesanggupan, kecermatan, dan kemampuan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah melalui saudara kami ini, nama Tuhan pun dipermuliakan di dalam mengelola persembahannya. Selanjutnya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan akan terus tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, ini doa yang boleh kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 210 bait yang pertama dan kedua, Kuutus Kau. Kuutus Kau,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang berkuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di belakang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dari kehidupan keluarga. Nikmatilah undangan dari Tuhan dan masuklah dalam suasana pesta yang penuh sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.